Tahun 2023 kemarin, Sony udah banyak banget luncurin produk baru yang seru-seru di industri foto dan video. Terutama ya pastinya kamera mirrorless mereka. Dan sepertinya hal itu bakal berlanjut juga di tahun 2024 ini. Episode Saturnius kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Toko kamera dengan pilihan super komplit yang cocok banget kalau kalian mau nambah gear buat produksi kalian. Pertama-tama gue pengen ngasih update dulu seputar lomba foto akhir tahun kita yang udah selesai dan pemenang dari Sony A74 itu sudah diumumkan. Hadiahnya akan kita kirimkan hari ini buat yang A74, buat yang lain yang saldo GoPay itu udah dapet gitu ya hadiahnya. So selamat buat para pemenang yang dapet kamera mirrorless Sony A74 dan para pemenang, harusnya yang awal bukan para pemenang ya. Selamat buat si pemenang yang dapat Sony A74 dan para pemenang lain yang mendapatkan saldo GoPay Rp200.000. Buat kalian yang mau ikutan lombanya di bulan Februari nanti, kalian wajib punya preset kita. Kalau belum punya, kalian bisa pakai kode voucher lomba foto buat dapat diskon Rp300.000. Dan buat kalian yang udah punya, yang udah beli dari bulan-bulan sebelumnya, kalian free buat ikutan lombanya setiap bulannya. Masuk ke informasi pertama, ini ada rumor seputar Sony ZV-E10 Mark II yang muncul lagi ke permukaan. Tapi di sini lebih menarik karena rumornya udah menggunakan kata-kata confirm, yang berarti kemungkinan besar kita akan mendapatkan kamera tersebut mungkin dalam waktu dekat atau ya paling nggak di tahun ini. Katanya sih kamera ini bakal avail itu di spring 2024, musim semi gitu ya. Walaupun kita tidak mengenal kata spring atau musim semi, kita cuma panas dan hujan gitu ya. Cuman banyak yang nebak-nebak kalau kemunculan kamera ini bakal mulai terlihat mulai Februari hingga April gitu ya. Dan setahu gua kalau kita ngomongin spring itu mulainya Maret kalau nggak salah. Kalau di luar sana gitu ya. Karena gue juga harus googling, gua nggak tahu spring di sana. Tapi ya yang gue lihat mulainya itu sekitar Maret. Rumor ini lumayan kuat juga harusnya karena di artikelnya Sony Alpha Rumor sendiri dia udah klaim info ini didapat dari trusted source mereka. Dan kita udah berkali-kali dapat rumor akurat dari trusted source-nya Sony Alpha Rumor. Belum ada info spesifikasi dari trusted source-nya ini, tapi di webnya The New Camera, ini somehow dia udah ada spek yang ditulis gitu ya. Mungkin untuk perkiraan aja, tapi ya balik lagi, terima dengan open-minded gitu ya, karena ini bukan dari trusted source-nya si Sony Alpha Rumors, dimana mereka menuliskan kalau spesifikasinya itu pertama pakai sensor 26 megapiksel, jadi kayaknya mirip dengan di A6700, masuk akal, nggak lewat rumor, ini pun kalau nebak-nebak, kebanyakan orang nebaknya kayak gini gitu ya. Dan yang nggak masuk akal di dalam spesifikasinya tersebut adalah 4K 120 frame per second. Kalau emang bisa 4K 120 frame per second di kamera yang sangat entry level kayak gini, ya bagus gitu. Gua akan tercengang. Ini akan jadi kamera yang bener-bener merubah pasar video gitu ya. Cuman kayaknya untuk spekulasi tersebut agak kejauhan. Tapi gue sangat open kalau misalkan memang bisa, ya udah merusak pasar banget dan itu bakal cakep banget buat jadi opsi para videographer. Gue sih lebih percaya kamera ini bakal bawa AI processing nantinya kayak kamera-kamera terbarunya Sony yang lain. Cuman, nah di sini di artikelnya The New Camera ini tidak disebutkan sama sekali soal AI prosesor tersebut. So, spek ini buat gua masih jadi rumor yang cukup meragukan. Dan ya, kita tunggu aja nanti gimana kebenarannya. Lanjut lagi masih dari Sony, tapi kali ini bukan rumor. Cuman para pengguna Sony FX30 dan FX3 itu harus bersukacita karena Sony mengumumkan kamera kalian mendapatkan upgrade firmware besar. Cuman perlu digarisbawahi karena ini masih pengumuman aja dan firmware-nya sendiri datangnya masih agak lama. Jadi sebenarnya yang diumumkan ini ada buat FX6 juga, baru FX3 dan juga FX30 gitu ya, FX3 dan FX30. Cuman lebih menarik update si FX6-nya kalau menurut gua. Karena dia ada anamorphic D-Squeeze dan high quality 3D LUT process. Ya gua nggak gue masih jarang banget pakai LUTs, cuman ya itu sesuatu yang mungkin secara spesifikasi kayaknya cakep banget gitu. Sedangkan buat FX3 dan FX30 yang menarik kayaknya cuman dari segi shutter angle-nya aja yang membuatnya jadi kayak kamera cinema beneran. Sisanya kayak nggak banyak yang pakai menurut gua, kayak flag buat mark shot kita mungkin di workflow
orang lain gitu ya, banyak yang pakai, jadi mungkin ya bisa berguna juga. Dan support live stream buat creators app. Balik lagi, untuk gua ini subjektif, gua nggak begitu pakai, dan ya gua nggak mengelak juga, mungkin di workflow orang lain bisa lebih kepake. Dan yang lebih menyebalkan sebenarnya dari informasi ini adalah tanggal rilisnya, dimana yang buat FX6 itu katanya dari bulan Mei, bukan di bulan Mei bakal diluncurkan, sedangkan buat FX3 dan FX30 firmware-nya baru available di bulan September 2024. So, kayaknya kita akan mendapatkan ZV S10 Mark II dulu sebelum pengguna FX3 dan FX30 dapat firmware yang kecil ini gitu ya untuk shutter angle. Jadi ya, gue nggak tahu apa poinnya mereka mengumumkannya sekarang, tapi ya itu masih lumayan lama. Next, kemarin ada DJI yang meluncurkan DJI Mic 2 yang sepertinya cukup racun buat para profesional. Mic-nya ini ternyata gue udah punya ya, jadi transmitternya itu yang dibundle dengan Pocket 3 Creator Combo. Seru sih, ternyata dia nggak harus pakai receiver, karena punya feature Bluetooth juga, yang berarti bisa connect ke smartphone gitu ya. Dan dia punya internal record juga. Jadi itu adalah mic yang ternyata full feature banget dan selama ini gue udah punya. Selain itu, ternyata mic ini bawa spesifikasi yang gokil juga, kayak 32-bit float audio yang bisa meminimalisir clipping audio bila pembicara tiba-tiba suara tinggi gitu ya, kayak lagi ketawa atau lagi teriak. Dan mic-nya sendiri juga keren secara fisik, kelihatan tembus pandang gitu transmitternya ala-ala Nothing Phone. Jadi kita bisa lihat kayak komponen di dalam mic-nya sendiri. Tapi gua pribadi belum coba lebih jauh buat keseluruhan quality dari mic-nya ini. So, kalau kalian tertarik, mungkin kita bisa bahas mic-nya ini. Boleh kalau misalkan kalian memang tertarik, komen di bawah. Terakhir, ini ada tanda-tanda dari kemunculan kamera misteriusnya Nikon. Kalau dari artikelnya si thenewcamera.com, ini kemungkinan adalah Z6 Mark III dan juga Nikon Z50 atau Z50 Mark II. Web ini balik lagi thenewcamera.com itu kadang suka kurang akurat, kayak yang tadi rumor soal Sony juga yang spesifikasinya menurut gua agak meragukan. Tapi di sini indikatornya cukup menarik sebenarnya. Emang belum ada tipe kameranya apa yang bakal diluncurkan, tapi di websitenya Nikon Jerman mereka menyembunyikan 2 list produk baru. Mungkin kita nggak bisa mengklaim baru atau enggaknya juga ya, tapi ada 2 list produk yang di hidden gitu di dalam websitenya. Jadi di situ kayak ada produk baru yang di-input, tapi kemudian masih dalam bentuk draft dan di hidden gitu, biar audiens nggak bisa lihat. Cuman tertulis gitu, kalau kita melihat produk 9 dari 11. Nah, yang nomor 10 dan nomor 11-nya itu nggak dikasih lihat gitu, di hidden di websitenya. Gua harap sih Nikon emang tahun ini bisa semakin kuat juga, terutama di lini low end-nya, sama mid juga lah, karena mid-nya kayaknya udah lama nggak update juga. Tapi ya itu, gua harap mereka bisa cukup kuat, apalagi low end-nya yang dikuasai sama Sony sekarang. Mungkin Z30 doang ya, Z30 doang yang udah mulai menarik, tapi ya gua tetap berharap mereka punya update yang lebih signifikan. Karena Z30 itu kan concernnya juga mereka emang yang kayak vlogger gitu ya, nggak ada EVF-nya juga. Sedangkan Z50 untuk menjadi opsi, mereka layarnya ke bawah, flipnya gitu ya. Jadi Z50 Mark II gua rasa akan jadi solusi yang menarik atau kamera yang menarik untuk diluncurkan di tahun 2024 ini. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Shutter News kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.